Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafar Rahman Akbari dengan NIM 13 12 500 210. Di sini saya akan mendefinisikan pandangan hukum menurut 5 tokoh di bawah ini. Seperti Hans Kelsen, Jeremy Bentham, John Austin, H.L.A. Hart, dan John Chipman Gray. Nah, yang pertama ada Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen memandang hukum sebagai sistem normatif yang otonom dan harus dipelajari secara murni berdasarkan struktur dan logika internalnya tanpa dipengaruhi moral, politik, atau sosiologis. Hukum bagi Kelsen adalah norma, bukan fakta dengan hierarki norma yang berpuncak pada Grundnorma, dasar yang menjadi asumsi dasar keabsahan seluruh sistem hukum. Nah, yang kedua ada Jeremy Bentham. Jeremy Bentham memandang hukum sebagai konstruksi manusia yang bersifat instrumental dengan tujuan menciptakan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan masyarakat. Hukum dinilai berdasarkan prinsip utilitas dalam kurung principle of utility, yaitu apakah norma hukum memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Nah, yang ketiga ada John Austin. Jadi John Austin ini mendefinisikan hukum sebagai perintah dari penguasa berdaulat yang didukung dengan sanksi. Hukum dianggap sebagai alat imperatif untuk mengatur perilaku, bukan refleksi moral atau keadilan. Otentisitas hukum berasal dari kekuasaan penguasa dan ketaatan dijamin oleh ancaman hukuman. Nah, yang keempat ada dari Hart. Hart mengemukakan hukum sebagai sistem aturan yang terdiri dari aturan primer mengatur perilaku atau aturan sekunder mengatur perbuatan, perubahan, dan penerapan aturan primer. Hart menekankan aturan pengakuan sebagai standar legitimasi hukum yang diakui oleh masyarakat dan institusi hukum. Nah, yang terakhir ada John Chipman Gray. Chipman Gray memandang hukum sebagai produk yang dibuat oleh hakim melalui keputusan. Dalam kurung judge-made law, hukum dipahami sebagai aturan yang menentukan apakah yang baik dan adil, yang didefinisikan melalui putusan pengadilan, bukan hanya sebagai aturan yang tertulis semata. Jadi opini saya dari 5 definisi tokoh di atas menunjukkan pendekatan yang beragam, mencerminkan kompleksitas dan multifacetnya konsep hukum itu sendiri. Hans Kelsen dengan pendekatannya yang normatif memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman hukum sebagai sistem yang otonom dan terstruktur, yang ideal untuk kajian formal dan teori hukum murni. Pendekatan ini sangat berguna untuk menghindari bisa moral atau politik dalam interpretasi hukum. Sedangkan Jeremy Bentham memberikan dimensi utilitarian yang menempatkan hukum sebagai alat praktis untuk mencapai kesejahteraan sosial, dengan menyatakan bahwa hukum harus diukur berdasarkan kontribusinya terhadap kebahagiaan umum. Yang ketiga, John Austin menekankan aspek otoritas dan kepatuhan, menyoroti hukum sebagai instrumen kontrol sosial yang bersifat imperatif. Dan berikutnya ada H.L.A. Hart, mengusung inovasi dengan memadukan aspek aturan primer dan sekunder, serta pengakuan sosial sebagai kunci validitas hukum. Pendekatannya si Hart ini lebih realistis ya, sama lebih fleksibel, mengakui hukum sebagai fenomena sosial dan institusional yang hidup. Yang terakhir ada dari John Chipman Gray. Chipman ini nambahin perspektif dinamika hukum melalui peran hakim dan putusan yudisial, menunjukkan bahwa hukum bukan hanya tulisan, namun juga praktik yang terus berkembang. Ini menekankan pentingnya interpretasi dan evolusi hukum dalam konteks sosial. Jadi secara keseluruhan, definisi hukum dari kelima tokoh ini itu saling melengkapi ya. Gambarin hukum sebagai entitas normatif, alat sosial, sistem pengaturan, mekanisme kelembagaan, dan praktik yudisial yang terus berubah. Pendekatan multidimensi ini sangat penting untuk memahami dan menerapkan hukum secara efektif dalam masyarakat modern. Sekian, saya Dafar Rahman Akbari. Terima kasih.